Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Pujastuti dengan NPM 19110808332, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 6 kelas E. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi Bimbingan Konseling yang diampu oleh Bunda Yurika Witazora. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi? Jadi teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, yaitu untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan juga gambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban hingga sekarang. Jadi perkembangan teknologi informasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pada masa prasejarah, yang kedua yaitu pada masa sejarah, dan yang terakhir pada masa modern. Jadi di sini yang pertama yaitu pada masa prasejarah yang dimulai pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, jadi pada masa ini sebelum dikemukakannya bahasa yang digunakan sebagai komunikasi dan bertukar informasi, pada masa ini yaitu dengan digambar di dinding-dinding gua, batuan, ataupun tebing, dan juga atau tanah yang memiliki kontur yang keras. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada masa sejarah yang dimulai dari 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Jadi pada masa ini tuh dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu pada 3000 sebelum Masehi. Dimulainya sejarah dan manusia sudah dapat mengeluarkan suara dan berbicara. Jadi pada tahun ini informasi digunakan sebagai bagian dari ritual ataupun upacara peringatan tertentu. Nah, manusia mulai mengenal simbol atau tulisan untuk berkomunikasi dan juga memberikan informasi. Selanjutnya yaitu pada tahun 2900 sebelum Masehi. Jadi pada tahun ini bangsa Mesir kuno telah menemukan dan menggunakan huruf yang disebut dengan hieroglif. Jadi pada tahun ini tuh informasi bisa diungkapkan melalui batuan, bangunan, hingga pada kulit-kulit kayu dan juga kulit hewan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi. Jadi setelah bangsa Mesir menggunakan bahasa hieroglif jadi sebagai media penyebaran informasi, jadi pada tahun ini digunakan juga tanah liat untuk menulis. Jadi cara penggunaannya itu adalah dengan menggesekkan atau menggoreskan lempengan tanah liat pada sebuah media atau alat yang terbuat dari serat pohon yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Baik, yang selanjutnya yaitu pada masa modern. Jadi masa modern ini terjadi pada tahun 1900-an. Jadi pada masa 1900-an teknologi informasi makin berkembang pesat. Berikut adalah perkembangan teknologi informasi pada tahun 1900-an. Jadi yang pertama itu ada tahun 1923. Jadi di mana pada tahun ini sudah diciptakannya televisi hitam putih untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua yaitu pada tahun 1945, di mana pada tahun ini sudah dikembangkannya sebuah pengkodean menggunakan sistem hypertext. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahun 1946. Jadi pada tahun ini berhasil dikembangkannya sebuah komputer digital pertama di dunia yang diberi nama ENIAC. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada tahun 1948. Jadi pada tahun ini sekelompok peneliti di sebuah perusahaan bernama Bell Telephone berhasil mengembangkan transistor. Kemudian selanjutnya yaitu pada tahun 1957. Jadi pada tahun ini berhasil dikembangkannya kembali transistor yang sudah ada yaitu diberi nama transistor planar. Nah, kemudian teknologi inilah yang menjadi titik awal pengembangan jutaan transistor agar dapat dimasukkan ke dalam kepingan kecil kristal silikon. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada tahun 1972. Jadi pada tahun ini berhasil diciptakannya sebuah program pengiriman surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima dalam waktu yang hampir bersamaan, yang kita kenal dengan email. Kemudian pada tahun 1973 internet mulai dikenalkan ke dalam sebuah tulisan atau TCP atau IP
atau Transmission Control Protocol. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada tahun 1981. Jadi pada tahun ini National Science Foundation mengembangkan backbone dengan kapasitas 56 kbps yang disebut dengan CSNET yang dipakai di institusi pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada tahun 1986. Jadi pada tahun ini IETF berhasil mengembangkan sebuah server sebagai alat koordinasi dan penyambung komunikasi antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Kemudian selanjutnya tahun 1991. Jadi pada tahun ini sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali dimulai ketika sebuah perusahaan bernama CERN menanggulangi biaya operasionalnya dengan cara memungut bayaran dari anggotanya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1992, pada tahun ini yaitu dibentuklah komunitas internet pertama kali. Dan pada saat itu juga diperkenalkan istilah WWW atau World Wide Web. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada tahun 1993. Jadi pada tahun ini kemudian yang selanjutnya yaitu pada tahun 1993. Jadi pada tahun ini NSF membentuk Internet yang menyediakan jasa internet untuk keperluan direktori, yaitu atau penyimpanan data menggunakan database. Kemudian selanjutnya yaitu tahun 1994. Jadi pada tahun ini internet berkembang dengan sangat cepat dan masuk ke dalam setiap lapisan kehidupan manusia dan tidak dipisahkan lagi. Kemudian selanjutnya yaitu pada tahun 1995. Jadi pada tahun ini banyak perusahaan yang menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone yang pada akhirnya digunakan sebagai bagian untuk mengembangkan teknologi internet dan pengembangan penelitian lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan sistem dan alat yang lebih canggih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling dan pentingnya inovasi dalam bimbingan konseling. Jadi urgensi teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling itu masuk kepada dukungan sistem bimbingan dan konseling sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu ataupun siswa. Jadi dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Nah, semakin berkembangnya zaman, layanan tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung, tapi juga bisa dengan memanfaatkan media atau teknologi informasi yang ada. Tujuannya adalah untuk tetap memberikan bimbingan dan konseling dengan cara-cara yang lebih menarik, interaktif, dan tidak terbatas tempat. Tetapi juga memperhatikan asas-asas dan kode-kode etik dalam bimbingan dan konseling. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam perkembangan bimbingan konseling. Jadi perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada bidang bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling yang merupakan bagian dari dunia persekolahan haruslah juga mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas layanan bimbingan. Kemudian selanjutnya juga banyak perangkat lunak yang telah dirilis untuk itu dapat dimanfaatkan dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Nah, bimbingan dan konseling itu juga sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dapat dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan juga negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling memberikan dampak positif dan negatif. Jadi dampak positifnya adalah semakin mudahnya interaksi antara konselor dengan kliennya yang tidak harus bertatap muka dalam pelaksanaan proses bimbingan dan konseling. Teknologi informasi juga memudahkan klien untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan pada saat itu juga. Kemudian dampak negatifnya dari penggunaan teknologi informasi tersebut adalah
yaitu dengan tidak dimanfaatkannya secara tepat seperti maraknya penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satunya internet, yaitu beredarnya pornografi yang tanpa batas atau tayangan-tayangan kekerasan yang tidak pantas untuk disaksikan terutama oleh para remaja dan juga anak-anak. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menghalau dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi. Jadi untuk menghalau hal negatif tersebut, yang pertama yaitu tidak menjadikan teknologi informasi sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran ataupun layanan bimbingan konseling. Misalnya, kita tidak hanya mendownload e-book tetapi masih tetap membeli buku cetak, tidak hanya berkunjung ke digital library tapi juga masih berkunjung ke perpustakaan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pihak-pihak pengajar, baik orang tua ataupun guru, memberikan pengajaran-pengajaran etika dalam menggunakan teknologi informasi agar teknologi informasi dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih teknologi informasi yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Jadi, menurut saya teknologi informasi yang bisa dikuasai oleh konselor yaitu pertama ada laptop, handphone, komputer, internet, dan juga notebook. Jadi di sini jenis layanan apa saja sih yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Jadi di sini saya menggunakan jenis layanan kelompok, di mana dalam layanan tersebut saya menggunakan teknologi informasi berupa laptop dengan memanfaatkan aplikasi Google Meeting ataupun Zoom Meeting dengan menggunakan media PowerPoint. Jadi media PowerPoint ini yang disusun untuk menyampaikan materi presentasi layanan bimbingan dan konseling. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian komputer. Jadi apa sih yang dimaksud dengan komputer? Jadi komputer itu adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer juga mampu membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, seperti mengolah data, menganalisis data, menyimpan data, dan lain sebagainya.